Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tentang refleksi PPL aksi 3 saya. Berikut adalah paparan kegiatannya. Aksi 3 saya ini didasari oleh sebuah masalah, yaitu rendahnya motivasi belajar siswa kelas 5 SD Negeri 1 Karangasem pada muatan pelajaran matematika. Akar penyebab masalahnya yaitu guru belum mengoptimalkan inovasi pembelajaran, seperti pada model dan media pembelajaran yang digunakan guru belum menarik. Nah, setelah dilakukan analisis, maka saya memperoleh solusi yaitu dengan menggunakan live worksheet sebagai alat evaluasi pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran PJBL atau penilaian pembelajaran berbasis proyek. Rencana evaluasi pembelajaran sudah saya lakukan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu jurnal refleksi, kedua hasil observasi, ketiga hasil wawancara, keempat survei siswa, kelima penilaian, dan yang terakhir ada artefak hasil belajar. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang jurnal refleksi. Di sini saya menggunakan model 4F, yaitu Facts, Feelings, Findings, and Futures. Kita simak penjelasannya lebih lanjut. F yang pertama yaitu Facts atau kejadian. Kejadian apa saja yang saya alami selama PPL aksi 3 ini berlangsung. Pada pelaksanaan aksi ketiga ini terjadi beberapa peristiwa. Bermula dari adanya suatu masalah, yakni rendahnya motivasi belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri 1 Karangasem. Berdasarkan identifikasi masalah dan wawancara ke beberapa narasumber, akhirnya terpilih solusi, yakni dengan menggunakan model pembelajaran PJBL dengan membuat denah dan skala yang dalam bentuk pop-up. Nah, saya menyiapkan satu aplikasi game. Jadi untuk menumbuhkan minat dan motivasi siswa, saya ada aplikasi game yang dengan nama Adu Domba Perkalian untuk menumbuhkan minat siswa dalam perkalian. Kemudian siswa sangat antusias dalam pembelajaran karena ini merupakan hal yang baru bagi mereka. Secara keseluruhan, proses pembelajaran berlangsung lancar dan baik. Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tentunya siswa sangat antusias dalam pembelajaran ini. F yang kedua di sini yaitu feelings atau perasaan. Bagaimana perasaan saya selama pembelajaran ini berlangsung. Nah, pada pelaksanaan PPL aksi 3 ini saya merasa sangat senang dan lebih tertantang agar aksi 4 saya nanti jauh lebih baik lagi. Saya merasa puas ketika siswa begitu antusias dalam pembelajaran dan menempuh KKM yang ditentukan. Tentunya ini sebagai cambuk agar saya kedepannya melaksanakan inovasi-inovasi pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, F selanjutnya yaitu findings atau hal-hal baru apa saja yang saya temukan selama pembelajaran aksi 3 ini. Pada praktik aksi 3 ini, banyak hal yang saya temukan, yakni media sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Sebagai guru, saya harus bisa memilah media mana yang cocok dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Selain itu, model pembelajaran PJBL juga sangat cocok untuk materi skala dan denah. Dan tentunya bisa dikembangkan untuk mata pelajaran dan materi yang lainnya juga. Nah, selanjutnya F yang keempat atau F yang terakhir itu adalah futures atau penerapan kedepannya seperti apa setelah pelajaran ini berlangsung. Nah, pada aksi ketiga ini, berdasarkan pengalaman pada aksi 3 ini, saya akan konsisten dalam menggunakan media dan model pembelajaran
yang inovatif ke depannya, agar pembelajaran itu lebih bermakna bagi siswa. Tindakan selanjutnya yaitu analisis hasil observasi. Nah, observasi ini dilakukan oleh Pak Rubianto selaku guru kelas 4. Beliau juga sebagai kameramen dalam aksi 3 ini. Dari Bapak Rubianto diperoleh bahwa pembelajaran yang dilakukan sudah sangat lengkap. Sudah berbasis TPACK dan siswa antusias dalam belajar. Namun, perlu ditingkatkan lagi pengelolaan kelas agar kelas tetap kondusif. Tindakan selanjutnya yaitu analisis hasil wawancara kepada guru. Wawancara pada kali ini diperoleh dari narasumber yaitu Ibu Septa Puspitasari, guru kelas 3 SD Negeri 1 Karangasem. Dari Bu Septa diperoleh bahwa yang pertama, model pembelajaran yang digunakan sesuai dengan perkembangan dan minat siswa. Yang kedua, langkah-langkah kegiatan disampaikan dengan runtut dan jelas. Yang ketiga, siswa tampak begitu antusias dalam pembelajaran. Saran dari Bu Septa, perlu adanya perhatian lebih saat menggunakan gawai. Nah, karena evaluasinya tadi menggunakan gawai, live worksheet lewat gawai masing-masing, jadi diharapkan guru itu mengawasi penggunaan gawai di luar kuis yang dilakukan tadi. Tindakan selanjutnya yaitu analisis survei terhadap siswa. Pada aksi ketiga ini, survei dilakukan dengan menggunakan papan this or that. Nah, di mana siswa diminta untuk memilih emotikon mana yang mewakili perasaannya. Di sini terdapat 2 emotikon dalam emoji box. Ada happy and sad, senang dan sedih. Setelah pembelajaran, siswa diminta untuk mengambil emoji box. Emotikon yang ada di emoji box itu yang mewakili perasaannya. Nah, dari situ diperoleh dari 19 siswa, 18 anak merasa senang saat dan setelah pembelajaran. Yang kedua, terdapat 1 siswa yang memilih emotikon sedih. Hal ini disebabkan oleh siswa tersebut tidak membawa peralatan yang seharusnya dibawa, sehingga saat proses menggunting dan menempel, anak tersebut ketinggalan. Penilaian di sini mencakup 3 aspek, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap di sini mencakup 3 aspek. Sikap yang dinilai yaitu ada sikap spiritual, ada sikap gotong royong, dan sikap disiplin. Masing-masing ada 4 indikator. Untuk sikap spiritual, indikatornya berdoa sebelum dan sesudah pelajaran dan menjawab salam guru sebelum dan setelah pelajaran. Yang kedua, ada sikap gotong royong dengan indikator mampu bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam kelompok. Yang ketiga, membantu teman sekelompoknya yang kesulitan. Yang keempat, berbagi tugas dalam kelompok. Penilaian yang ketiga yaitu sikap disiplin dengan indikator membawa peralatan yang diperlukan, mengikuti proses pelajaran dengan tertib, tidak menggunakan peralatan untuk hal lain yang tidak terkait dengan pembelajaran. Yang keempat, mentaati tata tertib yang berlaku. Berikut adalah hasil penilaian sikap pada pembelajaran aksi 3 ini. Nah, ini adalah diagram batang hasil penilaian sikap. Dari diagram tersebut terlihat bahwa pada sikap spiritual sebanyak 16 siswa mendapat skor sangat baik. 3 siswa mendapat skor baik. Pada sikap gotong royong terdapat 17 siswa mendapat skor sangat baik atau 89%, sedangkan 2 siswa mendapat skor baik atau 11%. Pada sikap disiplin, terdapat 18 siswa mendapat skor sangat baik atau 95%, sedangkan 1 siswa mendapat skor cukup baik karena anak tersebut tidak membawa peralatan yang diperlukan untuk pembelajaran.
Berikut adalah hasil penilaian pengetahuan. Pengetahuan yang kedua yang dinilai ini adalah penilaian pengetahuan. Nah, terdapat nilai yang cukup variatif mulai dari angka nilai 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, ini adalah hasil anak-anak dari penilaian pengetahuannya. Berdasarkan data di samping, diperoleh bahwa dari 19 siswa yang mencapai KKM sejumlah 16 siswa dengan rincian sangat baik sejumlah 5 siswa, kategori baik 6 siswa, kategori cukup 5 siswa, sedangkan 3 siswa tidak tuntas KKM. Nah, ini adalah analisis butir soal. Dari 10 soal tadi, kemudian saya analisis masing-masing butir soalnya. Berdasarkan data di samping, diperoleh bahwa dari 10 soal yang paling dianggap sulit adalah nomor 2. Nomor 2 ini isinya menentukan skala. Mereka kebanyakan kurang teliti mengenai satuan panjang. Dari sini terlihat kalau harusnya satuan kilometer itu diubah dulu ke sentimeter. Mereka langsung saja membagi 150 dibagi 3, begitu. Nah, dari hasil analisis evaluasi tadi, untuk anak-anak yang tidak memenuhi KKM dilakukan remedial, dan yang sudah memenuhi KKM dilakukan pengayaan. Berikut adalah soal untuk remedial dan pengayaan. Nah, penilaian yang terakhir yaitu penilaian keterampilan. Di sini keterampilan yang dinilai yaitu membuat denah dalam bentuk pop-up dengan indikator, ada 3 indikator yaitu ketepatan ukuran, kesesuaian arah, dan kerapian.